Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semua. Kalian apa kabar? Sehat? Sehat? Alhamdulillah. Oke, untuk anak-anak bapak yang hadir pada pagi hari ini, kita belajar IPS, yaitu melanjutkan materi sebelumnya yang kelas 7. Habis ini kita langsung masuk materi kelas 8, ya. Untuk anak-anak bapak yang hadir, ya, bapak akan jelaskan secara detail. Kemudian anak-anak bapak yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini, yang masih di rumah, di pondok dan sebagainya, ya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa memahami materi lewat video yang akan dikirim atau lewat YouTube yang akan ditampilkan oleh Kak Sasa dan PKBM Malinsa. Kemudian materi yang kita bahas pada pagi hari ini adalah materi tentang daratan dan pegunungan. Sebelum bapak lanjutkan penjelasan, bapak ingin bertanya dulu, kamu pernah lihat nggak gunung itu seperti apa? Pernah lihat? Seperti apa gunungnya? Sebutkan salah satu gunung tertinggi yang kamu tahu. Ya. Gunung berapi. Gunung apa? Gunung berapi yang ada di Bromo satu. Satu lagi? Rinjani. Gunung berapi di Sumatera Barat. Terus Gunung Talang, Gunung Kerinci, Gunung Salak. Ya, yang dikatakan gunung, ya, ini dia. Bapak lihatin. Yang dikatakan gunung itu adalah dia tidak mempunyai deretan. Paham nggak? Dia tidak mempunyai deretan, dia tunggal berdirinya, ya. Kalau dia satu tunggal seperti ini, maka ini yang dikatakan gunung. Tapi kalau dia nanti ada lapisan, ya, atau disebut dengan gunung, kalau ada lapisan-lapisannya, ada satu lagi di sini. Nah, kalau dia lebih dari satu, maka disebut dengan pegunungan. Ini dia. Tadi gunung. Kalau gunung berarti dia tunggal. Ya, yang dikatakan gunung dia adalah tunggal. Kalau dia disebut dengan pegunungan, ini dia. Itu 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Nah, kalau di Sumatera ada yang disebut dengan Bukit Barisan. Apakah bukit bisa dikatakan sebagai gunung? Tidak. Ya, karena perbukitan tidak bisa dikatakan sebagai pegunungan. Kenapa? Bukit ketinggiannya tidak sampai seperti gunung, itu dia. Nah, ketika kita berada tuh di puncak sana, itu kita bisa berdiri di dekat tower itu, tiang listrik, dikatakan gunung, bukit, atau dataran tinggi. Ayo. Tuh. Atau posisi kita yang di atas ini paling atas kan? Yang dekat musola ini kan? Nah, ini dataran tinggi, pegunungan atau bukit? Bukit. Tuh, harus bisa kita pahami. Kalau dataran tinggi, kita berada di atas, di bawahnya laut, kita berada di atas permukaan laut. Nah, itu disebut dataran tinggi. Kalau kita berada di sejajar dengan laut, berarti dikatakan dataran rendah. Itu nanti kita akan bahas, ya. Berarti yang dikatakan gunung tadi siapa? Fokus, ngapain itu? Ya. Yang dikatakan gunung udah paham ya? Yang dikatakan gunung, dia biasanya posisinya adalah tunggal. Satu. Kalau dia lebih dari 1, 2, 3, 4 disebut dengan pegunungan. Tapi kalau ketinggiannya tidak mencapai MDPL, ya, MDPL ini di atas permukaan laut, maka itu disebut dengan bukit. Nah, itu dia. Jadi yang disebut dengan pegunungan udah paham ya? Nih, disebut dengan pegunungan atau bukit barisan nih. Kalau gunung tadi cuma satu. Oke, lanjut. Pegunungan di Indonesia sendiri memiliki pegunungan yang membentang di pulau yang bersama besarnya seperti Sulawesi pertama, ya. Habis itu
Sumatera, Jawa, Papua, beberapa pegunungan yang ada di Indonesia. Satu adalah pegunungan Bukit Barisan yang ada di Sumatera. Yang kedua adalah pegunungan Kapur Utara. Di mana pegunungan Kapur Utara itu berada di Pati, Jawa Tengah. Kemudian pegunungan Menoreh. Menoreh di mana posisinya? Purworejo. Bedanya ya, pegunungan Meratus itu berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Pegunungan Jayawijaya biasanya ada di Jayawijaya. Irian Jaya di mana? Papua. Ya. Barisan Sudirman ada juga di Papua. Pegunungan Bantimurung itu ada di Bantimurung, terletak di Bulu Sarang yang menyimpan pesona alam yang sangat cantik antara tebing-tebing yang terjal, perbukitan. Nah nih, makanya Bapak bilang tadi kita sekarang berada di wilayah perbukitan nih dia. Setelah bukit yang ini ada bukit yang sana. Setelah bukit sana ada bukit sana. Sebelah sana ada lagi sebelah yang dekat arah pesantren. Paham kan? Arah SMA 4. Kita berada di wilayah perbukitan. Makanya dikenal Tiban Kampung itu adalah kapling yang berada di wilayah perbukitan. Sampai sekarang tidak ada yang berani menggusur. Kenapa? Karena penduduknya jumlahnya ramai, ribuan di sini nih. Bukan sedikit lagi. Ya. Nih, perbukitan udah kita jawab. Perbukitan contohnya udah paham ya? Perbukitan itu dia banyak, mulai dia agak tinggi, nanti ada dataran rendahnya, rendah, ada tinggi lagi, ada rendah. Nah, di sini juga ada. Nanti baru ada di sini aliran sungai. Ya, itu yang disebut dengan perbukitan. Oke, setelah perbukitan kita masuk dataran tinggi. Nah, kita berada di dataran tinggi. Tadi Bapak ada bahas. Kapankah kita merasa berada di dataran tinggi? Dataran tinggi disebut juga plato, merupakan tanah datar yang luas, daerah tinggi, relief di sekitar 200 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Nah, di manakah dataran tinggi ini kita bisa rasakan? Kalau wilayah-wilayah sini di mana? Bukit Dangas, Bukit Harimau. Ketika kita berada di sana, maka kita merasa laut itu di bawah. Kelihatan nggak Singapura? Kelihatan nggak Singapura di situ? Kelihatan nggak? Di mana lagi dataran tinggi? Nih, di Diban. Di Pitka atas. Bukit apa namanya nih? Yang Bukit Pitka ini. Nah, ketika kita berada di sana, seluruh wilayah Tiban nampak nggak? Nampak. Laut berada di bawahnya. Nah, itu yang disebut dengan daerah dataran tinggi, ya. Kemudian dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian di permukaan bumi yang datar dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, ini contohnya nih. Kalau yang Bapak bilang tadi, ini dia yang pertama. Ya. Nih, ketika kita melihat ke bawah, maka laut itu posisinya jauh di bawah, maka itu disebut dengan dataran tinggi. Tapi kalau kita berada, laut itu nggak terlalu tinggi dari posisi kita berdiri, maka itu disebut dengan dataran rendah. Ya, kalau kita sejajar dengan laut, nih contoh, ketika kita berada di pinggir laut, apakah itu bisa dikatakan dataran rendah? Tidak. Kenapa? Karena posisi laut itu biasanya kelihatan dari dekat memang rendah. Tapi kalau kita lihat dari kejauhan, maka posisi laut lebih tinggi. Jadi, makanya dataran rendah itu 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Itu perkiraan. Ya. Makanya kalau kita ada orang yang fobia. Tahu dengan fobia? Tahu fobia nggak? Fobia itu dia rasa takut, gamang
Contoh nih, kita berada di atas ketinggian, kalau melihat di bawah itu merasa kita pusing, bener gak? Kayak keliengan, rasa takut itu mulai menghantui, itu disebut dengan fobia. Fobia itu banyak, ya. Ada orang yang takut dengan fobia dengan ular, ada orang yang fobia dengan binatang-binatang lain, ada dengan fobia dengan ketinggian, ya. Itu yang disebut dengan fobia. Tapi kalau yang Bapak bilang tadi, wilayah perbukitan atau dataran tinggi, dataran rendah, nah itu tadi. Dataran rendah itu adalah 0 sampai 200 meter, 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, kemudian kita lanjut, yang dikatakan lembah, ini adanya paling banyak wilayah Sumatera Barat, yaitu nih seperti ini. Nah, ini kalau di Sumatera Barat namanya Lembah Arau. Ya, Lembah Arau itu yang bekas aliran air, tetapi air itu sudah tidak hidup atau sudah mati. Tidak ada aliran air lagi, maka di bawahnya adalah jadi tempat pertanian bagi masyarakat setempat. Nah, di pinggirnya itu biasanya ada tebing-tebing. Nih, ini lembah. Ini yang dikatakan lembah. Biasanya lembah dikatakan wilayah paling subur. Kenapa? Pertama dingin, kedua banyak humus perbukitan yang jatuh ke bawah sehingga itu menjadikan pupuk kompos. Pupuk alami dari bumi. Nah, ini dia. Lembah Arau. Pak, apakah Tiban Kampung ini tidak bisa dikatakan lembah? Coba gambaran Tiban Kampung nih. Kita melihat seperti ini dari luar kan? Nih, ini jalan raya di luar kan? Jalan raya, ini jembatan penyeberangan. Nah, ini gambaran Tiban Kampung nih, wilayah pasar dan masjid. Ini adalah aliran air ke belakang, benar kan? Nah, kita sekarang posisi kita berada di sini. Sekitar sini. Nah, ya. Apabila di sini dikatakan perbukitannya yang sudah membatu, dan di sini aliran air ini sudah mati dan masyarakat tidak ada yang tinggal di sini, cuma hanya untuk bercocok tanam atau bertani. Nah, seperti ini dia. Itu bisa dikatakan lembah. Tetapi di sini tidak perbukitan berbatu. Ya, berbatu nggak di sini? Enggak. Bahkan kalau nggak ada masyarakat yang tinggal sini bisa terjadi longsor. Pernah nggak longsor wilayah Tiban Kampung? Pernah, wilayah belakang sana. Kenapa? Karena bukan wilayah perbukitan berbatu. Ya, nih gambaran di Tiban Kampung kan seperti ini, dibulat nih kan? Mulai dari sana, lingkar terus sampai ke air terjun. Lanjut, keliling lagi. Karena wilayah Pika beda lagi. Di wilayah sini mendaki kan ada turunan tuh. Bukit lagi, baru masuk wilayah Pika, perumahan sebelah sini. Kalian aja orang Tiban Kampung nggak bisa membaca situasi ini. Kamu tinggal di mana? Batu Haji. Oh, sama lah dengan Bapak berarti. Batu Haji di mana? Segulu di mana? Sungai Lek. Oh, Bapak Kapling Baru. Oke, berarti lembah sudah. Lembah sudah Bapak jelaskan. Lanjut, bentuk rupa muka bumi. Nih, bentuk rupa muka bumi dan perairan danau. Ada danau alami. Coba kamu lagi. Danau alami itu seperti apa? Batam ada danau nggak? Di mana? Sungai Ladi. Sungai Ladi bisa dikatakan danau? Bisa. Karena Sungai Ladi itu merupakan danau alami, bukan danau buatan. Mana lagi danau? Dam Duryangkang. Bisa dikatakan danau? Bisa. Di mana danau buatan? Kalau kita ke Barelang, ada air sebelah kiri, ya, sebelah kiri itu danau buatan sekarang. Kan ada jembatan tuh, yang sebelum jembatan Barelang ada jalan mutus ke arah ke Bukit Piayu kan? Nah, itu yang menutup air laut itu dulu. Ya.
Nah, itu dikatakan danau buatan. Ya. Ini dia. Nih. Kalau ini dikatakan danau, seperti danau Sungai Ladi tadi. Dam Duriangkang. Benar ya? Nah, kalau ini dikatakan apa? Sungai. Jangan takut-takut ngomong. Bapak nggak marah kok. Bapak nggak gigit orang. Ini sungai. Ini danau. Ya. Ada danau itu danau buatan. Ada danau itu danau alami yang memang ketika sebelum ada manusia di muka bumi ini, danau itu memang sudah terbentuk. Itulah keindahan. Itulah kehebatan Tuhan kita. Ya. Bahwa menyiapkan seluruh kebutuhan manusia atau makhluk hidup yang hidup di permukaan bumi, ya. Nah, kemudian lautan. Nih, sungai sudah, bentuk sungai. Kalau kita di Batam ini sungainya di mana? Ada sungai nggak di Batam? Ada sungai nggak di Batam? Ada. Sungai, aliran sungai yang dari Telaga Bidadari. Ya. Itu aliran sungainya, cuma itu aliran sungai kita di Batam, selebihnya nggak ada kan? Cuma air laut. Oke, lautan sudah. Kalau lautan itu tak usah Bapak jelaskan. Kalian udah paham lah seperti lautan itu seperti apa. Nih dia. Kalau lautan, nah nih. Ya. Kalau yang hijau yang Bapak liatin itu bukan lautan lagi, udah samudra. Kalau lautan itu berarti ada pinggirannya yang disebut dengan pantai, ada pasir, itu lautan. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan teluk. Teluk tuh nak, ya. Misalnya ini aliran air, gimana cara jelasinnya? Nih, nampak gambarnya? Air laut yang menjorok wilayah dataran rendah di antara perbukitan. Nah ini dia, nampak ya? Ini disebut dengan teluk. Kalau wilayah Tiban sini ada nggak teluk? Ada. Masa sih kalian nggak tahu? Taman Lestari sana. Wilayah Taman Lestari ada jembatan nggak di situ? Ada nggak? Nah, ada nggak air laut itu menjorok ke sini? Ada. Air laut yang menjorok masuk wilayah muara. Ya, ini dia. Ini teluk. Yang disebut dengan teluk itu air laut yang masuk wilayah dataran rendah yang disebut dengan menjorok atau tersembunyi. Kadang-kadang orang nggak tahu, ya. Ada juga yang disebut dengan tanjung. Kalau teluk udah paham. Nah ini tanjung nih. Ini banyak di Batam. Wilayah tanjung banyak nggak di Batam? Banyak. Kalau kita berada dari jembatan 1 sampai ke jembatan 6 banyak kali tanjung itu. Tanjung itu adalah orang-orang air laut yang menjorok wilayah permukaan dataran tinggi yang di sana kita melihat aliran-alirannya dia masuk kemana. Mengalir nggak dia? Mengalir tapi tidak kelihatan. Dia tenang di atasnya tapi di bawahnya deras. Tuh yang disebut dengan tanjung. Apa beda tanjung dengan semenanjung? Hah? Kalau tanjung dia jumlahnya sedikit, kalau semenanjung banyak. Ya. Oke, semenanjung, tanjung sudah. Palung. Nah ini palung. Kalau palung itu kalian pernah melihat siapa yang udah pernah lewat jembatan 2? Jembatan 2 udah pernah? Jembatan 2. Jembatan 3? Udah pernah? Jembatan 3 Barelang? Masa orang Batam belum pernah ke Barelang? Ke ini udah, Sungai Harapan udah? Ya, jadi kalau kita berada di posisi jembatan 3 Barelang, kita melihat ke bawah kayak aliran air tuh tenang kali kan? Santai kali kan? Nah, di sana ada palung, nak. Dia berbentuk seperti palung yang kelihatannya tenang di atas. Cobalah mandi.
Kamu udah pernah mandi belum jembatan 3? Nah, Bapak udah pernah mandi di sana sama anak SMK 5, sama anak SMA 17, SMA 5, SMA 19, Batu Haji, SMA 23. Kami rame waktu itu. Jadi Bapak cobalah turun ke bawah, Bapak pikir air di bawah tuh tenang. Ya kan? Anak-anak ini mau berenang dari pinggir sini. Jangan, Bapak bilang. Kenapa, Pak? Coba kalian rasakan air di bawah dulu sebelum berenang. Kan tebingnya, batu-batunya banyak bawah tuh kan? Dia rasakanlah di bawah. Rasa kakinya tuh didorong air kayak gitu. Nah, bahaya. Itu yang disebut dengan palung. Kelihatan di atas tenang, tapi di bawah tuh mendorong kali ini. Nah, itu yang bahaya, nggak boleh. Jadi anak-anak Bapak di rumah ya, maupun yang hadir hari ini, kalau kita mandi di posisi palung, itu hati-hati. Nah, mandi di laut pun harus hati-hati. Kita melihat mana posisi arus, mana yang tidak ada arus. Kamu udah bisa lihat posisi arus? Air laut yang menarik ke tengah, udah bisa lihat? Belum. Biasanya mandi-mandi sekedar mandi-mandi aja. Benar nggak? Nah, kamu juga kan? Kita mandi-mandi aja biasanya. Kita nggak paham mana yang arus. Karena memang anak-anak Bapak yang hadir pada hari ini, kita tidak tinggal sama orang tua yang kehidupan nelayan. Coba kalau orang ayah dan mak kita hidupnya nelayan, pasti kita bisa. Kenapa? Karena memang udah biasa hidup di laut. Dia biasanya faktor kebiasaan. Di mana di wilayah sungai yang rawan, ya kan? Ada buayanya, ada yang disebut dengan hantu air lah bahasa orang-orang kampung. Itu benar nggak? Benar. Seluruh tempat ada penghuni. Telaga Bidadari aja ada penghuninya. Yang cuman kita tidak bisa melihat. Makanya kita hidup di permukaan bumi ini wajib saling menjaga. Tidak boleh merusak keadaan yang lain. Ya, tidak boleh sembarangan. Contoh, di rumah kita aja lah. Kadang kita nggak sengaja air yang sudah mendidih, udah malas membuang keluar, kita buang lewat selokan pembuangan air dari kamar mandi, tahu kan? Itu tak boleh. Itu tak boleh. Karena kita merasa kita yang hidup di rumah, di bawah itu juga ada makhluk hidup. Benar nggak? Itu yang tak boleh. Sama dengan kita menyakiti. Kalau mau buang lewat sana, masukkan air dingin dulu. Jadi tidak terlalu panas. Paham enak ya? Tidak boleh sembarangan. Makanya dimanapun posisi kita wajib dalam hati. Contoh nih, kebelet pipis. Tempat musola belum ada, SPBU belum ada, ya kan? Pipis lah. Kalau laki-laki kan kadang udah berhenti di pinggir jalan tuh ada pokok-pokok kayu besar untuk sembunyi biar gak kelihatan orang lewat, dah pipis di sana. Apakah sekedar pipis saja? Tidak, kita wajib minta izin atau pamit. Ya, pamit, izin ke sana kalau kita buang hajat di situ. Jangan sembarangan. Mana tahu di sana ada penghuninya. Nanti bisa saja kita sakit. Kata orang, kata nenek-nenek kita dulu yang disebut dengan mistis itu ada nggak? Ada. Tahayul ada nggak? Ada. Karena ada makhluk-makhluk lain yang hidup selain kita. Apakah cuma manusia aja yang ada di permukaan bumi? Tidak. Banyak makhluk lain. Banyak makhluk yang menyerupai. Ya, itu yang harus kita pahami. Minggu depan kita masuk ke materi bab kedua. Yang ini palung sudah. Yang Bapak jelasin ini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, minggu depan flora dan fauna. Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan untuk materi yang kelas 7, ya, Bapak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan tadi bisa kalian pahami dan cermati dengan baik. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.